Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ, rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. Anies selama ini tak lebih sebagai yatim politik yang tak pernah henti dibuli, tidak hanya oleh berbagai aktor politik DKI, akan tetapi juga bahkan dijadikan target oleh lingkaran politik tingkat tinggi nasional yang tak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita bahas soal yang ini menarik ya, yaitu soal yang terkait yang juga saya dengar ya, yaitu wah, ini istana panik kasak kusuk. Elektabilitas Anies makin melejit. Istana sampai rapat tiap hari. Rocky Gerung diikuti 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Siapakah 5 lembaga survei tersebut? Pasti bisa bisa ditebak kalau seandainya memang pertemuan itu memang sering dan kerap terjadi. Jadi sobat semuanya, ya itu pilihan, a matter of choice. Jadi tidak ada yang salah karena orang memiliki keyakinan sendiri untuk berpihak, dan lebih yakin lagi kalau itu berpihaknya dibayar dalam tanda kutip secara profesional. Maka makin getol untuk membela yang bayar ya. Tapi ya itu kan soal pilihan ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan itu adalah soal moralitas, tetapi itu soal keyakinan juga. Jadi kita hargai saja orang yang memiliki pilihan yang seperti itu, sobat era sekalian. Oke, coba kita lihat ya, karena isu-isu seperti ini saya juga mendengar bahwa istana concernnya itu hanya soal siapa yang akan menjadi presiden ke depan 2024 seandainya Presiden Jokowi tidak bisa diperpanjang jabatannya dan apalagi 3 periode. Orang menganggap menuding Ganjar Pranowo akan menjadi putra mahkota. Dan kalau kita lihat perilaku pendukung Jokowi, buzzer-buzzer selama ini, jelas mereka pro Ganjar semua. Relawannya relawan buzzer yang selama ini juga menjadi pendukung Presiden Jokowi. Dan masalahnya adalah Teguh Umar sepertinya belum sepakat apakah akan mendukung Ganjar atau tidak. This is the problem ya. Sahabat RH sekalian, dukung ya RH Channel ke depan untuk mendapatkan 1 miliar view dan 4 juta subscriber. Kalau sekarang subscribernya 2,5 juta, mudah-mudahan bisa mencapai 4 juta akhir tahun ini dan 1 miliar view. Ya, target boleh aja, walaupun saya merasakan kok jalan makin terjal bukan makin mudah, terutama konten-konten seperti ini. It is like any invisible hand ya, tapi kita tetap maju pantang mundur. Coba kita bacakan ya. Fajar.co.id. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pihak istana semakin khawatir dengan elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Dia mengungkapkan kemungkinan pihak istana menggelar rapat terkait persiapan pemilu. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa. Dalam rapat itu kata dia dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ, rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal.
Pertama elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus, elektabilitas Ganjar turun terus, dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini, kata dia, membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan nggak boleh kita sebutin secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi tandasnya. Jadi sahabat sekalian, Rocky mendapatkan bocoran, mendapatkan informasi, dan dia share ya separuh-separuh. Saya juga sering mendengarkan itu ya, bagaimana pemerintahan ini sibuk sekali itu berpikir tentang who will be the next president in 2024. Sehingga lupa mereka bahwa mereka harus meninggalkan legacy yang baik pada sisa akhir pemerintahan. Yang dipikirkan siapa yang akan menjadi presiden, apakah orang kita, putra mahkota kita atau tidak. Ini menurut saya rezim yang paling sibuk untuk mempersiapkan putra mahkotanya. Ini tidak terjadi, sobat era sekalian, di pemerintahan Presiden SBY, di mana SBY sama sekali sepertinya tidak turun setelah gagal Partai Demokrat untuk mengusung calon presiden sendiri. Jadi cenderung tidak menjadi bagian penting dari Pilpres 2014 dan 2019. Dan 2024 ini tentu SBY tidak ingin begitu lagi, makanya mereka ngotot menyorongkan atau mendorong AHY untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Seperti itu tampaknya. Walaupun tentu di permukaan ya bahasanya tidak demikian, tapi terlihat ya. Nah, sementara istana sekarang panik, kira-kira siapa putra mahkota mereka. Sebenarnya lembaga-lembaga survei sudah menunjuk putra mahkota mereka adalah Ganjar Pranowo. Lembaga-lembaga survei mainstream, saya tidak tahu apakah mereka juga yang diundang ke istana, itu selalu menempatkan Ganjar sebagai nomor 1 di survei. Nah, kemarin ada survei yang nomor 1-nya Anies Baswedan, baru pertama kali saya lihat. Kemudian ada juga survei yang nomor 1-nya adalah Prabowo. Jadi biar adil, mudah-mudahan surveinya itu sekalian nggak dipercaya semua atau dipercaya semua. Jadi netral akhirnya dia, resultantenya 0. Survei tersebut artinya mau ada survei mau kagak, rakyat nggak peduli, mereka memilih sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, dan mantra lembaga survei itu tidak sakti lagi, resultantenya 0. Kenapa? Ya tadi, kadang-kadang lembaga survei tidak bertindak netral. Mereka menjadi bagian dari konspirasi untuk mengangkat calon tertentu, dan bahkan kadang-kadang sebagian dari mereka ya maybe ya itu membuat sebuah survei yang abal-abal. Sahabat semuanya, kita tidak menunjuk secara spesifik lembaga surveinya, tapi kalau Rizal Ramli mengatakan survei polling RP ya, lembaga survei ya, di polling RP. Itu saja sobat era sekalian, kita akan bahas isu-isu menarik lainnya. Mumpung saya masih semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini kita masih lanjutkan soal Anies Rashid Baswedan ya. Tetapi singkatannya tidak mau ARB tapi ABW. Abau. Jadi sahabat era sekalian, ini ada berita menarik ya dari suaranasional.com. Ngeri, guru besar Universitas Syah Kuala Aceh _2, oligarki ingin lenyapkan Anies di Pilpres 2024 ya. Saya pun punya keyakinan yang sama ya. Jadi oligarki ini adalah orang yang berkuasa hari ini. Orang yang berkuasa hari ini pastinya ingin sistemnya ya seperti hari ini juga. Jadi mereka tidak ingin ada perubahan rezim,
perubahan orang itu adalah keharusan konstitusional karena Presiden Jokowi tidak boleh lagi mencalonkan diri baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Itu menurut saya, Prof. Jimli Asidiki, Prof. Denny Indrayana ya, kalau soal jabatan wakil presiden. Karena ketentuan konstitusional lainnya kan mengatakan jika presiden mangkat, berhenti ya, atau diberhentikan, maka dia digantikan oleh wakil presiden. Padahal wakil presidennya sudah menjabat 2 periode. Jadi hal seperti itu yang harus dipertimbangkan kalau kita ingin mencalonkan Jokowi sebagai calon wakil presiden. Itu secara konstitusi atau secara hukumnya atau dasar konstitusionalnya. Tapi secara etika masa sih Presiden Jokowi mau dicalonkan sebagai wakil presiden sekadar hanya untuk melanjutkan kelanjutan rezim. Makanya dalam berbagai kesempatan saya mengatakan yang terbaik bagi Presiden Jokowi adalah mendukung terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. And then bisa the first time ya dalam sejarah Republik ini Presiden Jokowi mewujudkan sebuah pemilu yang jujur dan adil tersebut. Itu jauh lebih penting ketimbang dia ngotot untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ya, baik menang maupun kalah, dia akan dicatat sebagai presiden yang tidak meletakkan demokrasi, tapi presiden yang justru mempelopori demokrasi yang acak adul. Kira-kira begitu ya. Nah, saya juga termasuk meyakini ya bahwa memang Anies berupaya disingkirkan dari kontestasi 2024. Makanya saya berucap syukur ketika Nasdem mau mencalonkan Anies Baswedan. Kenapa? Artinya kita setidak-tidaknya bakal ada satu alternatif pasangan calon di mana Anies sebagai calon presidennya. Soal yang lainnya ya silakan saja. Ganjar kah, Prabowo kah, yang paling penting adalah there must be a genuine presidential election ya. Kalau tidak ada sebuah pemilihan presiden yang genuine, maka tidak ada gunanya demokrasi pemilihan langsung ini. Jadi jangan berupaya merekayasa ya untuk adanya 2 calon. Kadang-kadang retorika mengatakan di mana tidak demokratis? Ya jelas tidak demokratis. Yang demokratis itu Anda kalau berani membuka presidensial threshold ya. Jelas-jelas pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR itu 2 hal yang berbeda kok ya. Jadi kita harus belajar juga bahwa tidak semua ya warga negara itu menyalurkan hasrat politiknya itu melalui partai politik. Ada orang yang barangkali tidak terlalu peduli partai politiknya, lebih peduli siapa presidennya. Dan itu sama sekali tidak terkait dengan apakah calon presiden itu misalnya dicalonkan partai politik A, B, C atau D. Anies Baswedan tetaplah Anies Baswedan. Jauh lebih penting Aniesnya ketimbang siapa yang mencalonkannya. Kan kira-kira begitu. Walaupun tetap saja ada pengaruhnya siapa yang mencalonkan atau partai mana yang mencalonkan. Tetapi sosok Anies tentu jauh lebih berpengaruh dibandingkan partai yang mengendorse-nya. Jadi jangan samakan seperti PDIP di Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur. Itu beda sekali. Kalau PDIP di Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur, siapapun yang dicalonkan oleh PDIP, maka dia akan menang. Itu lain persoalan. Karena PDIP Jawa Tengah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi PDIP dan Jawa Tengah itu adalah saudara kembar ya. Jadi Jawa Tengah adalah banteng dan benteng ya dari PDIP. Oke, kita bacakan ya. Ada sebagian oligarki yang ingin melenyapkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 dengan cara kriminalisasi kasus Formula E. Tak cukup dengan kompetisi politik, ada sebagian oligarki juga yang terlibat jauh yang menginginkan Anies dienyahkan dari gelanggang perebutan Indonesia 1 pada Pilpres 2024. Kata Guru Besar Universitas Syekh Kuala Aceh, Profesor Ahmad Humam Hamid dalam artikel berjudul Anies Paloh Wali Politik dan So What ya. Luar biasa ya, saya kenal nih Humam Hamid ya. Sekarang itu sudah tua karena saya bertemunya kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Tak cukup dengan tidak, iyalah the last time saya kira-kira setelah habis tsunami itu ya, bahkan sebelum tsunami ya, setelah tsunami ketemunya. Jadi kalau ketemunya 2005 saja, maka kira-kira sudah 15 atau 17 tahun yang lalu ya. Oke. Tak cukup dengan kompetisi politik, ada sebagian oligarki yang terlibat jauh yang menginginkan Anies dienyahkan dari gelanggang perebutan Indonesia 1 pada Pilpres 2024. Kata Guru Besar Universitas Syekh Kuala Aceh, Profesor Ahmad Humam Hamid ya, dalam artikel berjudul tadi Anies Paloh Wali Politik dan So What ya.
Jadi Ahmad Humam Hamid ini masih saudara dengan Farhan Hamid ya. Ahmad Farhan Hamid itu mantan anggota DPR juga kalau tidak salah dari Partai Amanat Nasional dan pernah jadi anggota DPD kalau nggak salah ya. Oke, kata Ahmad Humam, Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem adalah sosok individu yang perjalanan karir politiknya tidak biasa. Ia adalah sosok pribadi yang mendapat perlakuan khusus untuk dijadikan sebagai ikon kebencian publik, sekaligus makhluk yang paling berbahaya untuk masa depan NKRI, ungkapnya. Dalam menjalani tugas sebagai Gubernur DKI, menurut Ahmad Humam, Anies selama ini tak lebih sebagai yatim politik yang tak pernah henti dibuli, tidak hanya oleh berbagai aktor politik DKI, akan tetapi juga bahkan dijadikan target oleh lingkaran politik tingkat tinggi nasional yang tak pernah berhenti. Hanya karena kerja keras dan kelakuan baiklah yang membuat Anies bertahan, tegasnya. Apa ukuran kerja keras dan kelakuan baik itu menjadi benteng penahanan dari intrusi dan intervensi berbagai kekuatan yang hendak mencelakakannya dalam 5 tahun masa jabatannya. Indikator yang paling gampang dicari adalah soliditas partai pendukung Anies Sandi di DPRD DKI ditambah dengan sejumlah partai yang berseberangan dengan Anies ketika pemilihan Gubernur DKI 5 tahun yang lalu. Kecuali PDI Perjuangan dan PSI, semua partai lain non-koalisi Anies Sandi ikut aktif bersama Anies membangun Jakarta. Bukti yang paling nyata adalah kegagalan beberapa kali upaya gempa tektonik DPRD DKI yang disponsori PDIP dan PSI tidak dilayani oleh partai-partai lainnya, tegasnya. Menurut Ahmad Humam, dalam berbagai percobaan mencelakakan Anies selama ia menjabat Gubernur DKI, Anies tak pernah mengeluh, menyerang balik atau menunjukkan sikap permusuhan terhadap siapapun dalam kondisi yang bagaimanapun. Kerja keras, perilaku, integritas, dan komunikasi politik yang baiklah yang selama ini yang menjadi wali politik Anies yang mumpuni. Kisah perjuangan Anies selamat dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI adalah sebuah prestasi yang menunjukkan sesuatu yang baru dalam perpolitikan nasional. Istilah yatim politik yang melekat pada Anies paling kurang pada level ibu kota adalah sesuatu yang unik, paparnya. Anies membuktikan bahwa yatim politik bukanlah sesuatu yang menjadi halangan untuk pengabdian publik. Bisa saja ditekuni dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu telah terjadi dan terbuktikan. Apa yang diinginkan oleh tubuh dan jiwa Anies segera setelah ia tidak lagi menjadi Gubernur DKI adalah keberlanjutan fitnah hoax yang dibangun dengan sempurna oleh kelompok yang tidak menginginkannya menjadi capres apalagi presiden. Barangkali Anies akan susah makan dan tidur jika tidak ada berita buruk yang ditimpakan kepadanya setiap hari. Ibarat virus, karena imunitas awal yang dimilikinya cukup kuat, apapun perlakuan yang diberikan kemudian karena ia tak mati akan membuatnya semakin kuat, ungkapnya. Dalam pandangan Paloh memasuki gelombang pemilihan presiden, andalan hanya kepada imunitas yang dimiliki Anies tidak cukup. Ketika Anies masuk dalam konvensi Nasdem beberapa bulan yang lalu untuk capres, Paloh sadar benar Rapimnas ya, benar tentang kekuatan, kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi Anies. Mungkin dalam pandangan Paloh, maksudnya Surya Paloh ya, berbagai serangan yang akan datang itu terlalu tinggi risikonya jika hanya dibebankan kepada kesehatan tubuh dan imunitas yang dimiliki oleh Anies. Suatu saat Anies pasti perlu dikawal, dijaga apalagi bila ia menjadi capres Nasdem, tegasnya. Perkiraan Paloh tidak meleset, tiba-tiba saja ada gangguan besar yang terencana dengan baik yang ingin menyeret Anies dan membuatnya tersungkur dan bahkan dapat keluar dari gelanggang Capres 2024. Tak cukup dengan itu, Anies juga diupayakan untuk menjadi ikon terburuk politik Indonesia pasca reformasi. Paloh mengambil sikap, ia memutuskan untuk menjadi wali dengan cepat, paparnya. Tidak hanya Paloh, sebentar lagi akan datang lagi para wali lainnya yang akan menyertai Paloh untuk mengusung Anies. Paloh dan para calon wali baru tahu bahwa upaya mencelakakan Anies tidak hanya akan selesai dengan kasus KPK versi salah satu media, more to come, dan mereka akan siap menghadapinya, pungkasnya. Luar biasa ya. Jadi sahabat daerah sekalian, hal yang paling buruk di Republik ini adalah sejak 2014 sampai 2019, karena tahu bahwa cara paling mudah untuk memenangkan pertarungan adalah mematahkan kaki lawan di awal, maka itulah yang dilakukan. Salah satunya dengan pisau gelutin yang namanya presidensial threshold 20%. Dengan presidensial threshold 20%, sobat era sekalian, yang terjadi adalah tidak banyak calon yang bisa maju. 2014 2 calon, 2019 2 calon juga, dan 2024 ini
dipaksakan untuk 2 calon juga. Seandainya Nasdem ya tidak cepat-cepat menjagokan Anies Baswedan, maka skenario 2 calon itu sangat mudah ditebak. Caranya bagaimana? Caranya adalah buang Anies Baswedan dan barangkali juga buang Ganjar Pranowo, maka partai-partai istana tinggal menciptakan 2 calon di antara mereka dan tinggal siapa yang akan mereka unggulkan. Apakah yang akan diunggulkan Prabowo Puan misalnya berhadapan dengan Erlangga Zulkifli Hasan ataukah yang lain. Nah sekarang kotak Pandora sedikit terbuka. Karena itu jauh lebih baik koalisi-koalisi lainnya mempersiapkan penantang terbaik. Dan Presiden Jokowi menarik diri menjadi bapak bangsa, menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Ya paling tidak itulah penebusan dari segala kekurangan pemerintahan selama ini. Kalau seandainya banyak yang komplain terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi di akhir masa pemerintahannya, dia ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dia tidak memihak pada salah satu pasangan calon, tapi benar-benar menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Jadi kita pun tenang. Siapapun yang terpilih, apakah itu nanti Anies, apakah itu Ganjar, sepanjang dicapai dengan jujur dan adil, wajar saja. Jadi jujur dan adil itu, sobat era sekalian, ya, pastilah tidak terlibat dalam money politics, ya, kemudian penghitungan yang keliru. Tapi kalau soal pilihan tema kampanye, Anda mau menggunakan politik identitas, tidak menggunakan politik identitas, sebenarnya nggak ada yang tidak menggunakan politik identitas. Nggak mungkin identitas itu tidak disebutkan. Gampang sekali. Setiap nyalon langsung yang biasanya nggak pernah menyebut haji dan haja, begitu di dalam proses berpemilihan langsung sebut semua. Kan itu politik identitas juga. Coba cek pada pemilu-pemilu berikutnya. Disebut nggak Haji Joko Widodo, Haji Prabowo Subianto, dan lain sebagainya. Disebut. Ya kan, Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Haja Megawati Soekarno Putri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sepanjang ukurannya tidak melanggar undang-undang, it's okay. Kecuali melanggar undang-undang dengan menjalankan yang namanya black campaign misalnya. Black campaign itu sesuatu fitnah. Tapi menonjolkan sisi kelebihan itu bukan black campaign. Jadi menonjolkan kelebihan kita, kemudian menonjolkan kelemahan lawan, itu bukan black campaign namanya ya. Itu namanya negative campaign terhadap lawan dan strategic campaign kepada kita. Jadi kita mengangkat nilai-nilai strategis kita. Nggak mungkin juga kita mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita. Dan kalau misalnya kita berkampanye di Aceh, ya nggak mungkin kita tidak menyitir ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita berkampanye di daerah non-Muslim misalnya, itu sama saja konyol kalau kita mengutip ayat-ayat Al-Quran. Jadi kampanye itu tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kira-kira begitu sobat era sekalian ya. Itulah caranya untuk menarik perhatian publik. Saya pernah menyaksikan ketika kampanye, ketika kampanye lah Presiden Jokowi mengucapkan wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Sebelumnya gak pernah ya. Gitu. Mulai dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal-hal seperti ini hal yang wajar saja sobat era sekalian ya. Yang paling penting adalah jadikanlah proses ini peaceful. Jadi peaceful election. Jadi bukan riot, bukan kerumunan ya, bukan kekacauan, bukan chaos ya, bukan kanjuruhan ya, bukan gas air mata pastinya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini. Jadi biasakan kita fair election ya. Jadi kalau fair election itu adalah ya kita adu kekerenan ya, adu kehebatan. Jadi bukan adu hal-hal yang negatif atau adu banyak-banyakan uang ya, adu kecurangan dan lain sebagainya. Tapi benar-benar adu kebaikan, adu kelebihan ya. Kelebihan itulah yang harus ditonjolkan sebagai seorang calon pemimpin. Karena kita hidup dalam tradisi demokrasi modern. Kalau zaman Rasulullah, mereka udah tahu kualitas para sahabat. Mereka udah tahu mana yang pantas menjadi pemimpin, mana yang enggak. Kan kira-kira begitu. Kalau sekarang kan enggak bisa begitu. Oke. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.